Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas materi terakhir kita di kelas 12 nih, yaitu bagaimana sih dinamika persatuan dan kesatuan kita nih di NKRI. Sebelum membahas itu semua, kita harus ketahui nih, apa sih yang namanya NKRI atau Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam kata NKRI di situ ada yang namanya kesatuan. Apa sih kesatuan itu? Nah, kesatuan itu sebenarnya atau biasa juga disebut sebagai unitarisme atau unitaris, atau juga disebut sebagai negara tunggal, di mana hanya ada satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu badan legislatif. Sehingga negara kesatuan itu memiliki kedaulatan yang tidak dibagi-bagi, entah itu keluar, entah itu ke dalam negeri sendiri, dan kekuasaan pemerintahnya. Dalam hal ini pemerintahan pusatnya tidak dibatasi. Karena apa? Mereka mengenal dua sistem. Yang pertama adalah sentralisasi, atau disebut juga sebagai suatu pemerintah pusat yang memegang penuh kekuasaan, sehingga pemerintahan daerah itu tinggal melaksanakan aja, manut aja. Kemudian yang kedua ada yang namanya desentralisasi, di mana pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan juga pemerintah daerah ini berwenang atau diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan daerahnya masing-masing. Karena biar gimana pun yang namanya keadaan suatu daerah itu kan daerah masing-masing yang tahu. Pemerintah pusat jarang yang tahu. Contoh realnya, orang-orang Jakarta itu nggak tahu bagaimana keadaan yang terjadi mungkin di daerah Papua, mungkin di daerah Maluku, di daerah Rote dan sebagainya. Karena apa ya? Keterbatasan akses dan sebagainya. Selanjutnya setelah kita tahu apa itu kesatuan atau negara kesatuan, sekarang apa sih negara Republik Indonesia itu? Di Indonesia kita mengenal yang namanya otonomi daerah. Ini satu kekhususan nih, ciri khas dari konsep kesatuannya negara Republik Indonesia. Di mana dengan otonomi daerah ini, maka pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya nih, tadi yang sudah saya sebutkan tuh, kepada pemerintah daerah otonom, entah itu provinsi ataupun kabupaten kota, untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah tersebut. Cuman ada beberapa hal yang tidak diberikan nih. Yang pertama adalah politik luar negeri. Tentu pasti negara ini pasti berhubungan dengan negara lain. Kemudian kalau daerah berhubungan dengan negara lain, tentu saja. Cuman politik luar negerinya hanya dari pemerintah pusat atau government to government. Selanjutnya, agama. Tentu saja gak mungkin negara ataupun daerah-daerah memberikan kebijakan-kebijakan tentang agama. Yang namanya agama, contoh realnya adalah terkait dengan haji dan umroh. Semuanya berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat. Lalu ada justisi, pertahanan keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Tentang keuangan, nah pasti itu urusannya dari pemerintah pusat. Kemudian pertahanan dan keamanan, tentara, polisi, dan sebagainya. Justisi tentang peradilan, pengadilan, dan sebagainya, termasuk orang-orang yang ada di peradilan itu sendiri. Jaksaan, kemudian penasihat hukum, dan juga hakim. Sampai sini, ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Nah, yang harus kalian ingat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini dulunya, kenapa kita itu harus menganut negara kesatuan? Itu karena semua orang-orang yang menjadi founding fathers atau pendiri bangsa ini sepakat
untuk menyatukan Indonesia yang beragam ini, Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau ini, beberapa suku, agama, dan sebagainya ini harus dalam suatu wadah yang namanya negara kesatuan. Supaya mereka merasa sangat dekat, saling terintegrasi satu sama lain atau memiliki kesamaan darah. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sendiri, itu sudah tercantum jelas karakteristik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama di pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu di pasal 18 ayat 1 ada juga pembagian daerah terkait dengan provinsi, kota, dan sebagainya. NKRI ini dibagi menjadi daerah-daerah kecil lainnya, daerah-daerah otonom lainnya. Kemudian 18B ayat 2, tidak hanya daerah-daerah biasa, tapi desa adat, hukum adat, karena masih ada masyarakat-masyarakat yang memegang penuh adat dari daerah tersebut. Ini di Indonesia sangat dilindungi juga, kemudian dirangkul dan sebagainya. Lalu yang berikutnya, negara Indonesia ini di pasal 25A bahwa negara Indonesia ini berbentuk kepulauan Nusantara, terdiri dari beberapa gugusan pulau-pulau. Dan yang terakhir di pasal 37 ayat 5 disebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak akan bisa diubah lagi. Bergerak setelah kita mengetahui tentang bagaimana konsep negara kesatuan Republik Indonesia ini secara singkat, sekarang kita beralih bagaimana perkembangan nih persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama di masa revolusi kemerdekaan. Di awal-awal kemerdekaan, yaitu dari tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia awalnya menganut sistem presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Di mana saat itu ya kita tahu Indonesia baru aja merdeka, ibarat suatu rumah baru, tentu banyak pergolakan, perlu pemikiran-pemikiran. Membangun suatu negara itu tidak mudah. Menyatukan semua ribuan kepala menjadi satu kesatuan itu sangat susah. Makanya jangan heran pada beberapa bulan kemudian dirubahlah sistemnya menjadi parlementer, di mana ada juga yang namanya Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri ini bertindak sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala negara. Kemudian pada masa revolusi ini, revolusi kemerdekaan ini, di awal-awal kemerdekaan, kabinet di Indonesia ini sangat terus berganti. Meskipun nanti akan ada masa yang lebih sulit lagi bagi bangsa Indonesia. Seperti kita tahu ya, karena itu tadi, negara baru sulit untuk menyatukan beberapa pemikiran-pemikiran terkait dengan bagaimana Indonesia ke depannya. Sehingga ada kabinet Amir Syarifuddin, kemudian kabinet Hatta, kabinet darurat bahkan yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Dan terakhir, yang harus kalian tahu bahwa kabinet tersebut ternyata tidak bisa menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi suatu negara yang bisa saling bersatu. Karena apa? Karena ditambah adanya agresi militer, sehingga kondisi negara Indonesia ini tidak stabil. Maka perlu dilakukan hal-hal atau tindakan yang khusus. Maka muncullah yang namanya konferensi meja bundar untuk memukul mundur ataupun melakukan perundingan dengan Belanda agar bisa menarik mundur sehingga Indonesia menjadi negara yang benar-benar merdeka dan juga negara-negara yang tidak lagi diganggu gugat oleh penjajah. Efeknya negara Indonesia ini menjadi Republik Indonesia Serikat. Lalu bagaimana dengan keadaan persatuan dan kesatuannya? Tentu tidak hanya dari adanya Belanda yang ingin menyerang ataupun menjajah lagi Indonesia, ada juga rongrongan dari dalam negeri, yaitu dengan adanya PKI Madiun tahun 48 yang dipimpin oleh Musso. Yang ingin apa? Ingin negara ini menjadi negara Soviet Republik Indonesia yang berlandaskan komunisme.
Namun akhirnya berhasil dituntaskan secara singkat, berhasil dituntaskan oleh Kolonel Gatot Subroto dan juga Kolonel Sungkono. Berikutnya tidak hanya PKI Madiun, ada juga yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara Islam, yaitu DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat. Mereka menginginkan negara Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia atau NII. Yang sering belakangan ini kalian dengar juga mungkin beberapa gerakan teroris yang mungkin sedikit berafiliasi dengan negara luar. Nah, yang intinya mengharapkan negara Indonesia ini menganut sistem Islam. Namun akhirnya berhasil ditumpaskan dengan adanya operasi pagar betis. Lalu, seperti yang tadi bilang, efek domino dari konvensi Meja Bundar, Indonesia menjadi negara yang berbentuk keserikatan atau federal, sehingga undang-undangnya pun tidak lagi memakai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diganti jadi yang namanya Konstitusi RIS, di mana dalam sistem pemerintahannya terkenal dengan parlementer kabinet semu, yang dimana semuanya gak jelas deh sistem pemerintahannya. Kemudian ciri khasnya lagi ada yang namanya Senat, karena ini berbentuk federal, terdiri dari beberapa negara. Dan juga adanya DPR. Senat itu apa? Senat itu adalah perwakilan dari tiap-tiap negara-negara bagian. Contohnya ada di Amerika. Kemudian dalam Republik Indonesia Serikat ini sangat bergonjang-ganjing, banyak negara-negara ataupun negara-negara bagiannya saya menyebutnya yang menyatukan diri menjadi negara Republik Indonesia, yang mungkin kalian dengar yang beribu kota di Yogyakarta ketika muncul Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, di mana pada masa itu akhirnya Indonesia terdiri dari 3 bagian. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta, lalu negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Dan muncullah mungkin beberapa versi bahwa negara Republik Indonesia itu tidak hanya Presiden Soekarno, Soeharto dan sebagainya, tapi pada saat pemerintahan darurat, ketika berbentuk Republik Indonesia Serikat, muncul yang namanya negara Republik Indonesia, itu juga termasuk dalam suatu proses perjalanan negara Republik Indonesia. Lalu selain itu semua, Undang-Undang Dasar pun belakangan dirubah karena berbagai persoalan. Yang paling mentereng adanya APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang mengharapkan Indonesia tetap mempertahankan sistem federal yang dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Westerling nih, yang paling terkenal nih pemimpinnya. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang mengharapkan apa? Adanya keadilan dan juga adanya ratu yang adil nantinya datang ke Indonesia. Selanjutnya, APRA ini berhasil ditumpas oleh pasukan Siliwangi. Singkat cerita, karena kalau panjang nih bisa berapa nih durasinya nih. Selanjutnya ada juga pergerakan Andi Ajis di Makassar, yang mengharapkan negara Indonesia Timur ini bergeser ke negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Andi Aziz. Namun berhasil, singkat cerita, berhasil ditumpas oleh A.E. Kawilarang. Kemudian berdasarkan perjalanannya Andi Aziz ini, akhirnya diminta melapor nih ke Jakarta. Namun karena terlambat, akhirnya ia ditangkap. Dan pasukan-pasukannya yang ada di negara Indonesia Timur itu berhasil dihabisi oleh siapa? Oleh Hafiworang. Dan terakhir yang namanya RMS, Republik Maluku Selatan, di mana dipimpin oleh Stephen Somakil, kemudian berharap agar pemerataan terhadap pembangunan yang ada di negara ataupun daerah Maluku Selatan, karena beliau merasa Maluku Selatan ini bisa berdiri sendiri, sehingga menolak untuk bergabung pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai sini, ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Terakhir,
pada masa yang pada bagian pertama ini kita beralih ke masa demokrasi liberal, yaitu pada masa di mana Indonesia menganut konstitusi Undang-Undang Dasar sementara. Karena apa? Untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi pada saat Indonesia menganut menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan Piagam Persetujuan 19 Mei 50, Indonesia Serikat ini beralih lagi nih, sehingga negara kesatuan ini dipegang oleh presiden dan wakil presiden yang kita tahu, yaitu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun karena sistem yang dianut pada pemerintahan liberal ini, yaitu parlementer, sehingga banyak sekali jatuh bangun yang terjadi, mulai dari kabinet Natsir, kemudian kabinet Sukirman, Wilopo, kemudian Ali Sastro Amijoyo, kemudian Burhanuddin Harahap, kemudian terakhir kabinet Juanda. Itu banyak sekali problematika yang terjadi, termasuk beberapa kelemahan-kelemahan dari setiap kabinet. Namun yang menjadi titik terang sebenarnya pada saat kabinet Burhanuddin Harahap terjadilah pemilu pertama. Itu terjadi dengan 2 tahap. Yang pertama untuk memilih anggota parlemen, kedua adalah memilih anggota konstituante. Yang kita tahu konstituante itu adalah lembaga untuk membuat undang-undang dasar. Namun pada perjalanannya konstituante itu gagal untuk membuat konstitusi atau undang-undang dasar yang baru. Sehingga muncullah yang namanya Dekret Presiden tahun 1959 di tanggal 5 Juli. Efeknya, efek dominonya, sehingga Indonesia kembali menjadi negara yang berbentuk kesatuan, negara kesatuan Republik Indonesia. Muncullah yang namanya Orde Lama. Sebelum itu yang harus kalian ketahui, pada masa pemerintahan sebelum Orde Lama itu pergonjang-ganjingan yang terjadi terkait dengan persatuan dan kesatuan ini sangat luar biasa. Karena banyak sekali pemberontakan dalam daerah yang muncul. Mulai dari DITI Kahar Muzakar di Kalimantan Selatan, kemudian di Aceh dipimpin oleh Daud Bere, kemudian ada juga di Kalimantan Selatan itu oleh kalau nggak salah Ibnu Hajar dan sebagainya. Yang mengharapkan apa? Mengharapkan agar negara ini menganut sistem negara Islam. Sebenarnya selain itu ada beberapa aspek lain ataupun beberapa pertimbangan lain mengapa mereka menolak menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan berdaulat atau menganut ataupun berpatokan kepada DITI Kartosuwiryo di Jawa Barat. Yang pertama, kalau Kahar Muzakar sebenarnya secara singkat ya, beliau ini ingin memimpin yang namanya APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Cuman karena tidak menjadi pemimpin tersebut, akhirnya itulah muncul yang namanya DITI yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kemudian kalau di Aceh, Daud Bere ini mantan gubernur. Beliau karena merasa daerah Aceh ini yang dari tadinya daerah yang istimewa, lalu berganti menjadi daerah keresidenan doang di bawah Sumatera Utara. Akhirnya menjadi beberapa hal yang mungkin sekarang beberapa tahun lalu deh, sekarang mungkin udah nggak ada ya, yang namanya gerakan Aceh Merdeka. Lalu ada juga yang namanya PRRI atau Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Permesta, yaitu perjuangan rakyat semesta. Nah ini sangat terkenal sekali nih. Karena pada saat itu Permesta ini mengharapkan adanya keuangan yang benar-benar merata di setiap daerah. Sehingga dibangunlah yang namanya dewan-dewan. Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, kemudian Dewan itulah, saya lupa lagi tuh beberapa lagi. Yang mengharapkan apa? Mengharapkan rakyat Indonesia ini benar-benar secara merata. Namun berhasil dituntaskan, singkat cerita ya, dituntaskan oleh Aha Nasution. Lanjut ke Orde Lama.
pada masa pemerintahan setelah berjatuh bangun dari mulai revolusi kemerdekaan, kemudian RIS, kemudian UUDS, pada saat Undang-Undang Dasar Sementara karena darurat keadaannya. Di saat Orde Lama muncullah semangat kemerdekaan yang baru, semangat kenegaraan yang baru, di mana ada yang namanya ataupun keinginan Presiden Soekarno saat itu demokrasi terpimpin yang berpatokan pada sila keempat, di mana kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan yang dipimpin oleh hikmat, astagfirullahaladzim, itulah pokoknya. Lalu pada saat prosesnya ternyata ada beberapa hal yang sangat bertolak belakang dengan semangat kerevolusioneran tersebut. Yang pertama tentu yang paling mentereng, yang sangat terkenal, adanya kebijakan bahwa presiden seumur hidup. Kemudian pemerasan Pancasila menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila, yang dikenal ataupun sebenarnya yang dicetuskan oleh Soekarno, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Tiga hal ini disatukan menjadi satu kesatuan. Sebenarnya tidak bisa disatukan, sehingga dampaknya PKI pun mendapat tempat. Karena apa? Ya ini nih, saking begininya nih saat itu ya dengan Presiden Soekarno. Namun seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan jalan, akhirnya apa? Muncullah beberapa pemberontakan yang paling terkenal adalah Gestapo, Gerakan September 30 atau Gerakan 1 Oktober. Disitulah terjadi pemberontakan. Ya, saya tidak ingin membahas lebih jauh ya tentang G30 SPKI karena banyak versi yang terjadi, sehingga saya sedikit menolak membahas lebih jauh. Lalu akibat dari kejadian tersebut terjadilah pergolakan politik di sana, sehingga muncullah yang namanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Awal mula Soeharto menjabat sebagai presiden dan menjadi pemegang kekuasaan terlama di Indonesia, kurang lebih sekitar 35 tahun. Hampir 35 tahun masa pemerintahan Soeharto saat itu. Di mana pada saat Orde Baru tersebut, sistem pemerintahannya berbentuk presidensial dan demokrasinya adalah demokrasi Pancasila. Dengan adanya P4 dan sebagainya, pokoknya yang benar-benar menjalankan bagaimana Pancasila berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian penindakan tegas terhadap siapapun yang mengganggu stabilitas nasional, terlepas dari beberapa kejadian-kejadian yang mungkin tidak bisa kita terima, yang mulai dari pemberontakan ataupun aktivis-aktivis, gerakan-gerakan dari aktivis yang mengharapkan keadilan, kemudian beberapa hal yang mungkin yang sering kita dengar, yaitu tentang penangkapan preman-preman yang bertato dan sebagainya, yang mungkin cuma sekedar seni, ataupun orang-orang yang berorientasi ke barat-baratan juga ditindak tegas, sehingga pada saat itu mungkin sedikit otoriter lah, karena penguasa itu sedikit dominan, ditambah lagi KKN yang luar biasa, di mana konco-koncone atau orang-orang terdekat dengan lingkaran pemerintahan tersebut mendapatkan kekebalan hukum, kemudian mendapatkan tempat, posisi, dan sebagainya. Bahkan pada saat itu salah satu partai aja yang bisa dipilih, karena bagi mereka yang menolak untuk memilih salah satu partai tersebut, atau sebenarnya bukan partai, waktu itu golongan tersebut akan mendapatkan tindakan yang tidak bisa ditolerir. Kemudian monopoli ekonomi juga pada saat itu juga sangat luar biasa, karena ibaratnya gurita-gurita ke ekonomi itu dimonopoli oleh salah satu kalangan pemerintah ataupun penguasa saat itu. Meskipun ya dalam sudut lain terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia ini sangat luar biasa. Bahkan Indonesia dikenal sebagai macan Asia. Mulai dari dolar yang sempat naik, pendapatan per kapita juga sempat naik dan sebagainya. Bahkan kebutuhan pokok dan sebagainya juga sangat bisa terpenuhi.
Lanjut, seiring perkembangan berjalannya zaman, terjadi pergolakan-pergolakan yang muncul pada akhir-akhir pemerintahannya, yaitu dari tahun 90-an sampai 98. Disitulah masa-masa krisis yang terjadi, yaitu krisis moneter. Sebenarnya bukan cuma krisis moneter, banyak krisis yang terjadi, termasuk terhadap penegakan hak asasi manusia yang terjadi dari 90 sampai 98 itu sangat luar biasa kacaunya terhadap kebijakan-kebijakan pelanggaran ataupun penumpasan hak asasi manusia yang sangat-sangat dilanggar saat itu. Banyak aktivis yang hilang, banyak aktivis yang harus memakan korban dan sebagainya karena itu disingkirkan secara tragis dalam tanda petik oleh pemerintahan saat itu. Sehingga munculnya yang namanya reformasi pada tanggal 21 Mei 1998. Seiring berkembangannya zaman, kita akhirnya memasuki mulai dari berhasilnya Pak Habibie membentuk pemerintahan meskipun hanya sedikit, kurang lebih setahun setengah kali ya, kurang lebih ya, sampai Oktober 99 karena pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang umum MPR waktu itu, dan juga adanya pergolakan-pergolakan politik saat itu yang dipimpin oleh mahasiswa yang juga sangat tidak setuju karena ternyata penumpasan terhadap konco-koncone Orde Baru ini ternyata tidak bisa berjalan dengan baik pada masa presiden atau masa pemerintahan B.J. Habibie. Lalu sekarang ini masa reformasi di mana penegakan HAM sudah sangat luar biasa. Kemudian hukumnya juga sangat luar biasa meskipun beberapa hukum belakangan sudah mulai tidak ataupun sedikit ketinggalan zaman. Kemudian amandemen terhadap konstitusi juga sudah mulai dilakukan yang sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, yang saya harapkan setelah kita menghadapi berbagai problematika yang terjadi di masa lampau mulai dari awal kemerdekaan sampai reformasi, yang saya harapkan adalah kedepannya mudah-mudahan di tangan kita semua, di tangan kalian khususnya, bahkan Indonesia menjadi negara yang lebih hebat lagi dari dunia manapun, bahkan tidak lagi dicap sebagai negara dunia ketiga, yang dimana itu adalah istilah untuk negara-negara berkembang dan juga negara-negara terbelakang. Kemudian saya harap Indonesia bisa mengepakkan sayap garudanya di kancah internasional, baik itu secara akademis, non-akademis, bahkan mungkin terkait dengan politik dan juga hukumnya. Saya harap ke depannya kita semua bisa menjaga negara ini menjadi suatu negara yang benar-benar kita harapkan. Dan saya harapkan lagi tangan kalian, Indonesia ini menjadi negara emas seperti pencanangan yang dilakukan oleh beberapa pemerintahan masa lampau. Tahun 2045 adalah Indonesia emas, 1 abad Indonesia merdeka. Pada masa itu generasi kalian yang memimpin negara ini, Indonesia berhasil menjadi negara yang maju, berhasil menjadi negara yang benar-benar tidak lagi seperti ini dalam tanda petik yang kita tahu sendiri. Dan mudah-mudahan ke depannya Indonesia menjadi negara yang semakin baik, semakin baik, dan semakin baik. Oke, itu saja pertemuan dan juga materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada intinya bahwa kita harus mengenal lebih jauh tentang karakteristik negara Republik Indonesia ini, yaitu negara kesatuan, negara yang menyatukan segala keberagaman. Ya, karena itu, mari kita sama-sama menyatukan perbedaan menjadi satu hal yang tidak lagi dianggap sesuatu yang tabu. Dan kita anggap perbedaan itu menjadi pemererat dan pemersatu bangsa. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.